dengan telapak tangan bagian belakang, apakah dapat membatalkan wudhu? Belakang ini. Jadi kalau tersentuh katanya tangan, telapak tangan itu pada hukum batal. Apakah itu kemajuan sendiri ataupun kemajuan orang lain? Yang bersentuhan itu telapak tangan dengan kemajuan manusia. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad wa Tirmizi dan Baihaqi. Di situ ada dua kalimat mesti kita pahami Pak masalah batalnya. Ada zuhrul kahfi, ada batnul kahfi. Itu masalah. Kalau disebut batnul kahfi, batnul itu perut. Artinya kalau dalam bahasa Arab. Jadi batnul kahfi itu bagian dalam tangan. Satu lagi zuhrul kahfi, yaitu bagian punggung telapak tangan. Jadi kalau di sini disebut dengan batnul kahfi di dalam, batnul itu perut di dalam. Satu lagi disebut zuhrul kahfi. Dua. Kalau dalam hadis itu, kalau berbunyi begini. An Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu, laki-laki manapun yang menyentuh kemaluannya, fal yatawaddo, hendaklah berwudu, wa ayyu amra'atin massat farjaha fal yatawaddo, dan perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Sentuhan itu paling nyata di situ membatalkan wudu itu jika tersentuh batnul kahfi. Ini batnul namanya Pak, di dalam. Berarti telapaknya yang putih ini ya. Ini disebut Bapak Ibu batnul kahfi dalam bagian tangan dalam. Ini batnul. Walaupun nggak dihafal istilahnya, Pak kan tahu kita pokok telapak tangan. Batnul kahfi. Adapun punggung telapak tangan itu disebut zuhrul kahfi. Zuhrul itu kalau kita ingatnya Pak zohirnya. Nanti payah kalau istilah-istilah fikihnya. Kalau payah sulit mengingatnya zuhrul kahfi. Zuhrul kahfi itu apa? Punggung telapak tangan, berarti belakangnya. Mana tahu pas masang celana dalam kan begini dia. Tidak batal. Tapi kalau tersentuh ini batal lagi. Sekalipun itu punya sendiri, apalagi punya orang lain, entah anak yang lain, mana tahu terpasang anak sendiri, entah masangkan pempes cucu, ada wudu kata dia. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 1 halaman 278 279 ada keterangannya begini bunyi. Yang takidul wudu'u bimassi farjil adami min nafsihi aw min gharihi. Wudu menjadi batal dengan sebab menyentuh kemaluan manusia, baik kepunyaan sendiri ataupun kepunyaan orang lain. Ini sebagai pedoman. Shahiran aw kabiran, masih kecil ataupun sudah besar. Hayyan wa mayyitan, apa itu? Yang hidup ataupun sudah mati sekalipun. Cuma kalau orang bilang, yang kau sentuh mayat itu lagi nanti batal untuk kau. Bukan kemaluannya aku sentuh kata dia. Karena aku cium dia udah mandi, tak boleh lagi. Jangan ziarah kata orang itu. Yang batal itu adalah wudu yang hidup. Orang mati tak batal wudu dia, karena dia tidak lagi dikandung hukum. Orang dah mati mana ada hukum dia? Hukum maksudnya hukum dalam urusan sah batal tadi fikih. Orang yang hidup tadi batal lah, itu pun kalau bukan mahram. Kalau pula anak dia atau mertua dia, abang dia, kakak dia, apa pula salahnya? Jadi hayyan au mayyitan, hidup ataupun telah mati. Bisyarti itu dengan syarat kaunihi bi batinul kahfi. Dengan syarat tersentuhnya itu telapak tangan bagian dalam. Fala yang kudu bi zahiril kahfi, maka tidaklah batal jikalau tangan bagian dalam. Li'anna zahirul kahfi laisa bi alatil masi. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Tidaklah batal tangan
telapak tangan bagian belakang atau luar, karena telapak tangan bagian belakang luar itu alasnya nih Pak, bi alatil masih, bukanlah alat untuk menyentuh. Kebanyakan sentuh ke telapak tangan secara umumnya, jarang orang menyentuh gini Pak. Orang demam mungkin lah, aku rasa tangan anak kami mungkin gini. Kita lah menyentuh, coba pegang, coba pegang botol dulu, jarang. Ini dia. Coba kamu pegang kopiah kata orang, kan coba pegang. Kan jarang itu dulu. Maka lebih dominan pada kalimat ini memanglah batnul kafi, bagian dalamnya. Karena itu alatnya fa'asbaha malau masahu bifakhsihi, sama saja kalau ia menyentuh dengan pahanya. Maksudnya kalau pahanya bersentuh, bayu tadi begini kita batalkan kedua, kan tidak batal. Maka bagian kulit juga sama bagian ini. Itulah alasan kalau kajian fikih itu bisa dibaca di kitab Fiqh Sunnah, kitab Hasyiah Al-Bajuri, kitab Al-Iqna, kitab Fathul Habil Qarib, kitab Mu'nil Muhtaj, dan banyak kitab fikihnya belakang itu. Jadi udah jumhur dah. Nah, ini kita jangan ragu, itu batal pula. Apa yang satu? Cuma dia ragu waktu nyentuh tadi bagian ini apa ini? Lebih kewaspadaan, berhati-hati, berwudu aja lah. Nah, itu lebih pilih tepat. Pak mana tahu? Aku udah buru menyentuh batal apa tidak kata dia. Itu tak tahu aku, Pak ragu aku akan menyentuh ke telapaknya, entah bukan, apa begitulah. Maka kita jawab ragu dia, ya silakan. Udah berwudu tadi, sudah Pak. Tapi aku udah nyentuh entah ke tangan ini, entah bagian ini, entah kena sikit, mana tahu. Berwudu sajalah demi menjaga kehati-hatian.